Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi dan legal di Indonesia, 19 tahun tanpa komplain. Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat trading plan sederhana dengan menggunakan Simple OP strategi. Teman-teman, mengapa banyak trader gagal di dunia forex ini? Salah satu faktor penyebab gagalnya para trader di dunia forex adalah melakukan trading tanpa rencana, ya. Jadi trading tapi tidak ada perencanaan yang matang, ya. Mereka tidak mempunyai trading plan yang terukur, ya. Tidak mempunyai sistem trading yang jelas. Ini kelihatan sekali untuk para trader-trader pemula, ya. Banyak yang open posisi buy atau sell itu berdasarkan feeling, berdasarkan sepertinya, kayaknya. Jadi begitu ada candle bergerak dengan cepat naik, langsung open posisi buy. Begitu turun, langsung open posisi sell, ya, tanpa memperhitungkan resiko, tanpa memperhitungkan apakah sudah dianalisa atau belum. Jadi semuanya serba tiba-tiba atau immediate, ya, immediate. Jadi semuanya tanpa rencana yang matang, mengapa dan di mana entry dan exit-nya. Lalu apa itu trading plan? Secara sederhana, trading plan adalah rencana untuk entry dan exit di market dengan pengaturan risiko yang terukur, ya. Ini pengertian yang sangat sederhana. Mungkin ada definisi lain tentang trading plan, it's okay. Tapi secara sederhana, trading plan itu adalah rencana untuk entry dan exit di market dengan pengaturan risiko yang terukur. Ya, ada yang mengatakan begini, if you fail to plan, then you plan to fail. Jadi jika kamu gagal untuk membuat sebuah rencana, itu sama artinya dengan merencanakan untuk gagal, ya. Lalu bagian-bagian dalam trading plan itu ada apa saja? Dengan definisi yang tadi, maka kita menemukan minimal ada 3 bagian besar dalam sebuah trading plan, yaitu entry, exit, dan risk management atau pengaturan resiko. Ya, ada 3 hal ini, ya, entry, exit, dan risk management. Paling tidak ada 3 bagian utama ini dalam sebuah trading plan. Entry. Entry itu berbicara soal di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana saya masuk ke market. Ya, di mana saya punya posisi, kapan saya sell, kapan saya buy, mengapa saya sell, mengapa saya buy, ya, yaitu kondisi tertentu yang harus terpenuhi untuk masuk ke market. Misalnya, ini bicara soal tren, ya. Kalau trennya sedang bullish, maka saya hanya akan menjadi buyer misalnya. Pattern, ya. Mungkin bicara soal time frame, confluence, dan lain-lain, ya. Ini soal entry, ya.
Jadi entry ini untuk menjawab di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana saya masuk ke market. Entah itu sell, entah itu buy. Lalu exit ini bicara di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana saya keluar ya dari market. Ya, kondisi tertentu yang harus terpenuhi untuk keluar dari market. Keluar itu dalam arti entah take profit, entah stop loss ya. Entah kita profit, entah kita loss atau rugi. Ini yang disebut dengan exit. Jadi perencanaan itu bukan hanya soal sinyal untuk entry, untuk masuk, tetapi juga batasan di mana saya exit. Kemudian risk atau resiko. Kalau resiko ini kita bicara soal berapa ya. Berapa? Berapa persen atau berapa dolar yang saya resikokan setiap transaksi. Jadi risk per trade berapa persen dalam setiap transaksi. Apakah itu 1%, apakah itu 0,5%, apakah itu 5%. Ya, ini bicara soal resiko. Ya, ini resiko ini eh, cenderung subjektif untuk masing-masing orang. Mungkin punya tingkat kenyamanan yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar, resiko ini bisa dibedakan menjadi tiga. Ya, yang konservatif biasanya di bawah 1% ya. Kemudian yang normal itu antara 1% sampai 2%. Kemudian yang agresif itu di atas 2%. Masuk kategori agresif. Ya, resikonya cukup besar gitu ya. Jadi besarnya persentase ini juga erat hubungannya atau dipengaruhi juga dengan besarnya balance ya, besarnya equity di akun kita. Oke, ini soal resiko. Lalu bagaimana kita membuat trading plan dengan menggunakan strategi simple OB ini? Apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat trading plan dengan menggunakan strategi ini? Ya. Oke, yang kita lakukan adalah yang pertama arah atau bias, ya, direction, ya, arah market. Kita bicara market akan bergerak kemana, maka yang diperlukan adalah kita melihat struktur market di time frame yang besar, ya, di high time frame. Entah itu di daily atau di H4. Kemudian dari time frame tersebut kita mengidentifikasi di mana terjadi break of structure atau di mana terjadi liquidity grab atau sweep atau yang digunakan istilah yang lain mungkin rate ya sama. Jadi di time frame tersebut kita mengidentifikasi di mana terjadinya break of structure atau di mana terjadi liquidity grab atau sweep ya. Ini bicara soal arah dan bias atau direction ya. Setelah itu adalah target atau tujuan ya. Setelah arah kemudian tujuan. Harga akan bergerak kemana? Mana yang akan dituju? Ya, ini batasan. Apa yang dilihat yaitu struktur market di high time frame juga ya, di daily atau di H4. Kemudian identifikasi buy side liquidity dan sell side liquidity ya di high time frame baik di daily maupun di H4. Ini sebagai target atau tujuan ya. Kemudian yang kedua identifikasi di mana ada imbalance ya. Kenapa dua itu diperlukan sebagai target atau tujuan? Karena prinsipnya
Harga bergerak itu untuk mengambil liquidity atau untuk menutup imbalance. Jadi, buy side liquidity maupun sell side liquidity itu menjadi tujuan di mana harga akan bergerak. Begitu juga dengan imbalance, ya. Mengapa? Karena harga tadi prinsipnya bergerak untuk mengambil liquidity atau untuk menutup imbalance, ya. Itu konsepnya. Kemudian entry, ya. Yang perlu kita lihat ketika menentukan area entry atau POI, ya, point of interest, itu adalah struktur market di low time frame, ya. Entah itu di H1 atau M15 atau mungkin lebih rendah lagi, it's okay. Kemudian identifikasi area yang menjadi point of interest. Bisa berbentuk OB, order block, bisa breaker block, bisa juga imbalance, ya, atau mitigation block, ya, boleh. Jadi POI. Kemudian entry-nya mau entry tipe apa? Tipe 1 atau tipe 2. Nah, ini bicara soal entry. Setelah itu, kemudian risk management. Tentukan risk rate-nya berapa per area OB. Jika di satu area entry lebih dari satu posisi atau open posisi. Boleh, boleh, ya. Tentukan risk per trade-nya berapa atau risk per areanya berapa. Kemudian maksimum daily drawdown juga sebaiknya ditentukan. Untuk apa? Untuk menjaga emosi atau mental kita tetap sehat, ya. Kalau terlalu banyak drawdown dalam satu hari, mungkin kita akan kena mental gitu, ya. Jadi batasi kerugian dalam satu hari. Mengapa? Karena trading itu bukan hanya untuk satu hari, tapi akan terus berjalan. Trading itu bukan sprint, tapi long run atau maraton gitu, ya. Lari jarak jauh. Maka tidak perlu meresikukan terlalu banyak dalam satu open posisi, ya. Berikut saya contohkan bagaimana saya membuat trading plan di Euro USD. Kita lihat di time frame daily dulu. Kita lihat arahnya, directionnya, bias gitu. Jadi tren sekarang di daily masih trennya adalah bullish. Kenapa bullish? Karena selalu konsisten membuat higher high dan higher low. Oke, kalau kita lihat di sini, identifikasi break of structure di sini, dan area order block di sini, ya. Maka harga saat ini bergerak dari area order block ini, ya. Oke, kita bicara soal arah, ya. Maka arahnya adalah bullish, arahnya ke atas. Kemudian target atau tujuan, ya, arah dan tujuannya di atas adalah buy side liquidity. Oke, kemudian di bawah ini ada sell side liquidity-nya di sini. Oke, di time frame daily, ya. Oke, kemudian kita masuk ke time frame H4. Kita mencari POI atau area entry yang ideal, yang baik, gitu. Kita lihat di sini, ya, ini relatif equal high diambil dan break of structure dan harga sedang turun, ya, terus
Di sini ada area order block, tetapi kurang begitu bagus. Dan POI di sini area demand ya di H4. Oke, area entry saya adalah di sini ya. Kemudian setelah area entry ketemu, maka kemudian yang kita lakukan adalah menentukan risk per trade-nya mau berapa ya. Risiko per transaksinya berapa? 1%, 0,5% gitu. Tapi sebelumnya entry-nya mau di mana? Oke. Di sini saya ingin merencanakan entry di full OB dan di 50% OB ya. Jadi dua open posisi dan risiko per areanya adalah 1%. Atau kalau balance-nya adalah 10.000, maka risiko per area ini adalah $100. Maka bisa kita buat begini, money risk risikonya adalah $50 masing-masing open posisi. Yang pertama adalah full ya di sini. Kemudian RR-nya adalah 1:5. Dan kita pasang place order ya. Oke, 1:5 di full area ya. Kemudian di 50% OB, 5%, risiko tetap $50. Jadi risiko total adalah $100 atau 1%, maka kita bagi 0,5 dan 0,5% dengan take profit di 10R. Oke, place order, oke. Jadi ada dua open posisi, 1 dan 2, limit order, kemudian stop loss di sini. Kalau kita kena stop loss, kita akan rugi sekitar 65 ya, $65. Dan take profit di 500 ya, dan sekitar 300 ya. Oke, demikian bagaimana saya membuat trading plan yang sederhana dengan menggunakan strategi simple OP. Semoga cukup jelas dan bermanfaat dan cukup sederhana untuk diaplikasikan. Yaitu yang terpenting adalah yang pertama, menentukan arah dan tujuan ya. Arah, bias, tren, kemudian tujuannya di mana ya. Tujuannya adalah kalau ini buy, maka tujuan adalah di buy side liquidity ya. Ini tujuan akhirnya. Maka TP, take profit sebaiknya diletakkan di sana atau di bawahnya ya. Begitu. Itu tujuan ya. Kemudian entry-nya mau di mana? Yaitu di point of interest, entah itu di supply and demand, di OB, di breaker block, atau bisa di imbalance ya. Kemudian eh, yang harus diperhatikan adalah yang terakhir adalah risk management atau risk per trade-nya berapa atau risk per areanya berapa, mau berapa persen itu ditentukan. Oke, paling tidak ada beberapa faktor itu yang harus diperhatikan ketika membuat trading plan. Oke, teman-teman cukup eh, sampai di sini video kali ini. Semoga cukup bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.